Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Wa qala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Yang artinya, wahai orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan nasibnya, masa depannya di hari kiamat. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kalian lakukan. Amma ba'd, ikhwati fillah, Bapak dan Ibu, Ustadz dan Ustazah, para tokoh masyarakat, sesepuh, apalagi sebutannya? Ini sepuh. Wabil khusus kepada moderator kita Pak Sutiman yang kami hormati, dan tentu kepada Ketua Polda kita dari Tegal, Pak Ari, mungkin juga ada perwakilannya dari Kota Tegal dan Brebes, juga kepada Pak Agus yang menampingi saya setia dari awal. Kemudian siapa lagi ya disebutkan? Bu Hesti, Ustazah Hesti yang mengundang kami, Pak Broto, Pak Subroto, Ketua Yayasan Ulin Muha ya, dan Pak Wahidin. Wahidin hadir, Ustaz Wahidin? Tidak ya, kemarin juga mendampingi kami. Terima kasih atas undangan yang disampaikan kepada kami berdua. Sungguh berbahagia sekali kami, saya Satria Hadi Lubis dan istri saya Kincin Anida bisa berjumpa dengan para jagoan-jagoan ya, para pendekar dan pendekawati dakwah di 3 daerah ya, Brebes, Tegal dan Kota Tegal. Betul ya? Ya. Dan tema kita juga sangat familiar dengan kehidupan kita sehari-hari. Tapi mungkin karena kesibukan kita, sering kita lupa untuk mencas kembali atau mengorientasikan kembali tentang pentingnya keluarga sakinah mawaddah warahmah yang disingkat dengan SAMARA. Tapi saya lebih suka menyingkatnya dengan ASMARA, as-sakinah al-mawaddah warahmah. Ya, jadi keluarga asmara. Dan pada pertemuan ini kita akan coba untuk mengorientasi kembali ya perjalanan keluarga kita masing-masing, dan mudah-mudahan ini bisa membuat keluarga kita semakin harmonis. Yang sudah harmonis semakin mesra, yang semakin mesra semakin rukun, dan akhirnya mengantarkan kita semuanya, bukan hanya suami istri tapi juga anak kita, ke surga kelak. Amin ya rabbal alamin. Jangan kabul ya, jangan kabul, tapi amin. Baik, kita langsung kepada slide. Saya izin berdiri, Ustaz Sutiman, apa ya? Ya, bisa dilihat slide berikutnya. Jadi reorientasi pertama kita adalah tentang tujuan keluarga. Tujuan keluarga itu kita semuanya tahu, terdapat di dalam surat Al-Furqan ayat 74. Kita semuanya bahkan hafal, kita semuanya bahkan membaca setiap habis sholat. Betul? Bunyinya gimana? Yuk kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Robbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Rabb kami, anugerahkanlah kepada kami istri, suami, dan anak keturunan
yang bisa menjadi penyejuk pandangan mata kami, dan jadikanlah kami imam atau pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Dari ayat ini kita paham ada dua tujuan berkeluarga. Yang pertama adalah internal, ke dalam. Ke dalam adalah agar keluarga kita menjadi keluarga ayun, keluarga yang menyejukkan pandangan, terutama mata hati. Contohnya apa? Suami merasa nyaman dekat istrinya, istri merasa nyaman dekat suaminya, anak-anak merasa nyaman dekat orang tuanya, dekat anaknya. Jadi hubungannya itu adalah nyaman, hubungannya itu adalah betah, hubungannya adalah harmonis. Atau dengan kata lain, kalau Rasulullah mengatakan baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Itu adalah secara internal. Bapak dan Ibu mudah-mudahan termasuk orang-orang yang nyaman dengan pasangannya masing-masing. Betul? Nyaman nggak Bapak dan Ibu dengan pasangannya? Nyaman? Nyaman. Senyaman apa? Ya, seperti itu. Apakah bisa berlama-lama dengan pasangan, ngobrol berlama-lama, berjam-jam misalnya? Karena rumah tangga itu hakikatnya adalah ngobrol, ya kan? 80% rumah tangga itu hakikatnya adalah ngobrol-ngobrol, seperti itu. Tapi kalau jangan ngobrol, itu berarti the big question, pertanyaan besar. Itu adalah tanda kalau keluarga kita mulai tidak harmonis. Ketika suami jarang ngobrol sama istrinya, istri jarang ngobrol sama suaminya. Bapak dan Ibu nyaman dengan pasangannya? Nyaman. Kalau diranjang masih pegangan tangan? Masih pelukan? Masih. Halo? Masih. Masih pelukan? Masih. Masih cari-cari tangan istrinya untuk dipegang? Masih. Masih cari-cari wajah atau pipi suaminya untuk dielus-elus? Masih. Ketika diranjang? Halo? Hai. Halo? Hai. Masih? Masih. Nah, berarti masih betah, ya. Tapi kalau diranjang, ya, udah saling menghubungkan badannya. Kalau diranjang itu sudah jarang, misalnya seminggu hanya 1 malam diranjang bersama, seperti itu. 6 malam juga diranjang bersama pasangan, tapi di ruang tamu tidurnya, seperti itu ya. Aku dengan anak, dengan alasan menjaga anak, tidur sama anak, berarti itu tanda-tanda bahwa mungkin pasangan kita tidak merasa nyaman dengan kita. Kenapa? Mungkin karena pasangan kita itu tidurnya ngorok misalnya. Pasangan kita tidurnya apa? Tidurnya selain ngorok apa? Bau badan. Bau badan ya. Atau tidurnya itu lamsak ya? Apa tuh ya? Oh, udah kayak orang mau berantem, ya? Seperti itu, menguasai satu ranjang, gitu ya. Nah, kalau itu yang terjadi, yang penting ada komunikasi. Prinsipnya adalah suami istri itu harusnya tidur seranjang. Halo? Hai. Tidur seranjang, ya. Jangan dengan berbagai alasan menghindari untuk tidur seranjang. Dengan berbagai alasan itu udah gak benar. Ya. Suami istri harus merasa nyaman, dan salah satu buktinya adalah tidur seranjang. Dulu pengantin baru mungkin kita masih tidur seranjang, sudah pengantin tua, bukan pengantin tua, pengantin senior, gitu. Kita sudah tidak lagi tidur seranjang. Ini keliru, ya. Jadi suami istri merasa nyaman itu adalah pertama berkeluarga. Anak merasa nyaman sama orang tua itu adalah tujuan pertama keluarga. Orang tua merasa nyaman sama anak itu adalah tujuan pertama keluarga. Tujuan kedua keluarga apa? Waj'alna lil muttaqina imama. Tujuan kedua keluarga adalah keluar. Bagaimana keluarga itu menjadi keluarga iman, keluarga pemimpin, keluarga teladan bagi keluarga-keluarga yang lainnya. Bapaknya menjadi teladan
di kalangan bapak-bapak, ibunya menjadi teladan di kalangan ibu-ibu, anak-anaknya menjadi teladan di kalangan anak-anak. Anaknya SD memimpin teman-teman SD-nya, anaknya SMA memimpin di teman-teman SMA-nya. Berarti keluarga kita mencapai tujuan kedua berkeluarga. Waj'alna lil muttaqina imama. Ini adalah tujuan yang harus kita capai sampai kita mati, sampai kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini tujuan berkeluarga. Next. Dan untuk mencapai tujuan tersebut, maka diawali oleh hubungan yang baik, hubungan yang harmonis antara suami dan istri. Sebagaimana disebutkan di dalam surat 30 ayat 21. Ini ayat memerintahkan kita untuk tetap harmonis dengan pasangan kita. Ayat ini ada di mana? Sering kita jumpai di mana ini? Ayat ini? Undangan. Di Al-Quran. Yang kedua baru di undangan pernikahan. Ya betul ya. Undangan pernikahan kalau nggak ada ayat ini nggak sah gitu ya, nggak afdol gitu ya. Bunyinya di mana? Min ayatihi an khalaqakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Perintah untuk harmonis. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah menciptakan pasangan dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikan di antara rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. Dari ayat inilah kita mengenal istilah samara atau asmara. Ya kan? Lintas kunu ilaiha, sakinah. Kemudian apa lagi? Lintas kunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatah wa rahmah. Ya, sakinah, sakinah apa samara itu sakinah, mawaddah, wa rahmah. Tapi dalam prakteknya Bapak dan Ibu, sebetulnya yang pertama kali muncul ketika kita menikah itu bukan sakinah dulu, tapi apa? Mawaddah. Mawaddah dulu ya. Mawaddah, setelah itu pernikahan agak lama baru muncul sakinah. Lebih lama lagi 30 tahun usia pernikahan baru muncul rahmah. Jadi urutannya benar tuh mawaddah, sakinah, rahmah. Mawaddah itu apa? Mawaddah itu kalau kata ulama adalah cinta yang menggebu-gebu. Pengantin baru kan gitu ya. Pengantin baru itu cintanya menggebu-gebu, di kamar terus gitu ya. Tahu ngapain gitu ya? Seperti itu. Panggilannya juga beda ya. Panggilannya mesra sama istri dipanggil bidadariku. Bidadariku, mana kau gitu kan? Pengantin baru. Kemudian istrinya manggil malaikat gitu. Enggak ya? Pangeranku. Ya, istri apa suaminya marah ya kalau aku malaikat Israel. Tapi kan panggilannya itu mesra ya, kalau suami istri itu lagi pengantin baru tuh bidadariku, apa lagi tuh? Surgaku gitu ya. Seperti itu. My soul gitu ya, jiwaku, my beloved, mesra, seperti itu. Bergandengan tangan terus, iya kan? Ya, pergi keluar rumah aja, abi kemana, gitu ya? Seperti itu, mesra sekali, mawaddah. Tapi setelah 2 tahun usia pernikahan kita, 3 tahun usia pernikahan kita, 4 tahun pernikahan kita, 5 tahun, cintanya itu sudah mulai tenang, antap, tidak lagi membara, tapi sakinah, cinta yang tenang, gitu. Suami pergi tenang, gitu. Istri pergi tenang, gitu kan. Kalau tadi kan dicari-cariin, pas kan udah tenang, gitu. Udah percaya, gitu kan. Seperti itu. Ya, tidak lagi pegangan tangan, udah berkurang, gitu ya. Tidak lagi manggil bidadariku, ya. Seperti itu. Mungkin manggilnya berbeda ya. Apa? Abi. Umi gitu ya, Umi gitu. Seperti itu. Nanti kalau udah lebih tua lagi, sapam baru gitu ya. Tadi nomornya masih bagus ya apa tadi? Nomornya nomornya apa?
Bukan eyang ya. Ya, jadi usia pernikahan 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun itu sakinah. Ya. Bapak-bapak mulai jarang ngomong I love you, betul? Tapi istri tetap menuntut, aku masih sayang gak sih sama aku? Kok nggak ngomong I love you lagi sih? Gak seperti dulu. Terus apa kata suaminya? Kan itu udah lama, udah 15 tahun berumah tangga. Kok nanya aku cinta kamu dulu sih? Seperti itu kan? Yang penting kan bukti anak 8. Misalnya gitu ya. Jadi kita mulai tidak menggebu-gebu lagi cinta kita ketika kita sudah sakinah. Istri saya kemarin nyampe informasi yang ada di medsos tuh, Ustaz, ya. Seorang suami ngeluhnya gimana? Ya, rumah sudah atas nama istri saya, ya. Kemudian rekening udah atas nama istri saya, uang gaji sudah diberikan seluruhnya kepada istri saya, mobil sudah atas nama istri saya, tapi istri saya masih bertanya setiap hari, Mas, kamu cinta saya apa enggak sih? Nah itulah wanita ya, terus menerus menuntut kata-kata I love you secara ekspresif ya, secara vulgar seperti itu. Nah kemudian kalau usia pernikahan sudah 25 tahun, 30 tahun, hubungan suami istri berubah cintanya menjadi cinta apa? Ar-Rahmah, ya, mawaddah, sakinah, dan rahmah. Rahmah itu apa? Kasih sayang. Cintanya itu sudah ajib, sudah mencapai cinta sejati. Menurut Yahya bin Mu'adz, salah seorang ulama itu mengatakan ini cinta sejati itu Bapak dan Ibu, ya, itu adalah cinta yang tidak akan berkurang oleh kelemahan pasangan dan tidak bertambah oleh kelebihan pasangan. Jadi cintanya itu udah ajib. Saya ulangi ya, cinta sejati adalah cinta yang tidak akan berkurang oleh kelemahan pasangan. Pasangan cewek, ya, istri cewek, maksud saya gitu ya, suami tetap cinta. Sebaliknya istri juga tetap cinta walaupun suaminya pelit, tetap cinta, nggak berkurang dengan kelemahan pasangan dan tidak bertambah dengan kelebihan pasangan. Nah itu kata Yahya bin Mu'adz ketika dia mendefinisikan tentang cinta sejati. Jadi cintanya itu udah ada yang akan terus bersama insya Allah sampai kakek nenek dan sampai maut menjemput mereka. Nah inilah sakinah, cinta kasih sayang. Ya sakinah itu juga cinta karena kasihan. Saya kalau misalnya meninggalkan suami saya, udah sakit-sakitan, udah minta dipapa, udah minta dianterin ke rumah sakit, masih cinta nggak? Cinta kasihan. Begitu juga sebaliknya kan? Ya, suami kasihan sama istrinya, ya kan? Dan sudah susah jalan, gitu kan? Harus dituntut kasihan. Seperti itu, cintanya berubah menjadi kasihan kalau gue ninggalin lu, gitu kira-kira gitu. Nah, itulah 3 tingkatan cinta yang akan membuat hubungan kita tadi itu ya, mawaddah, sakinah, warahmah. Next. Nah, ini yang sedang kita galakan, yang sedang kita laksanakan di profesional. Apa itu program keayahan? Saya sendiri sebagai ketua BK3 itu selalu mengingatkan kepada semua wilayah, semua daerah agar memperhatikan program keayahan. Nah ini ya, kenapa program keayahan itu penting? Karena ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar wa quduhan nasu wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun syidadun la ya'sunna wa ma amarahum
wa yaf'aluna ma yu'maru. Wahai orang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Siapa yang disebut ku anfusakum di sini? Jagalah dirimu. Siapa yang disebut? Yang disebut adalah ayah, suami. Itulah yang diperintahkan oleh Allah untuk menjadi penanggung jawab utama keluarga. Ya, ayah atau suami adalah penanggung jawab keluarga. Hitam putihnya keluarga itu tergantung dari suami. Bahkan kemudian Allah langsung memberitahu dampaknya kalau suami atau ayah itu tidak bertanggung jawab. Dampaknya apa? Neraka jahanam. Yang bagaimana? Yang bakarnya adalah manusia dan batu. Yang penjaganya adalah malaikat-malaikat yang begitu kejam, tidak melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah ya. Jadi ini adalah tanggung jawab sekaligus ancaman apabila suami atau ayah tidak bertanggung jawab. Sehingga program keayahan itu dalam rangka untuk mempertajam pemahaman kita terhadap surat 66 ayat 6 ini. Ini yang sedang kita gembar-gemborkan di profesional. Ya. Next. Apalagi juga di Al-Quran kita tahu ya, lebih banyak cerita tentang hubungan ayah dengan anak daripada hubungan ibu dengan anak. Jadi Al-Quran sendiri memfokuskan bahwa pendidikan anak itu tanggung jawab ayahnya. Kenapa di Indonesia menjadi tanggung jawab ibu? Kenapa? Bapak dan Ibu? Karena kita dipengaruhi oleh budaya, ya. Mungkin budaya Jawa, budaya Indonesia yang patrilineal, ya, yang menganggap bahwa laki-laki itu jagoan sehingga harus ada di luar rumah. Dalam rumah atau domestik itu urusan ibu, ya. Rumah bersih itu urusan ibu, ya. Melayani anggota keluarga itu urusan ibu. Pendidikan anak-anak itu urusan ibu. Ayah tugasnya keluar cari nafkah. Nah itu budaya patrilineal, ya. Budaya masyarakat Indonesia seperti itu. Padahal Islam tidak mengajarkan semacam itu. Islam mengajarkan bahwa tanggung jawab pendidikan anak itu di tangan ayahnya, bukan di tangan ibunya. Ibu adalah partner dalam rangka mendampingi ayahnya mendidik anak-anak. Nah ini kita lihat kisah Luqman ya, kisah Luqman bagaimana beliau menasihati anaknya. Kita semuanya tahu lah ya. Kisah Nabi Ibrahim. Ibrahim ini kisah tentang apa? Ayah yang berhasil mendidik anaknya, kemudian istri-istrinya menjadi istri yang soleh, anak yang soleh, ya. Sehingga akhirnya Nabi Ibrahim ini keturunannya menjadi orang-orang soleh, soleha, bahkan di antara mereka ada yang jadi nabi-nabi. Ya. Seperti itu Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan ini juga Nabi Ibrahim contoh ayah LDR. Ayah yang apa? Yang jarang pulang ya, tapi berhasil mendidik istrinya, anak-anaknya menjadi soleha, istrinya soleha, anaknya soleh. Kemudian Nabi Yakub ini adalah contoh ayah yang anaknya sempat durhaka, sempat bandel, karena mereka sepakat berbohong untuk apa? Membuang ya adik mereka Nabi Yusuf alaihissalam ke sebuah sumur tua. Lalu mereka berbohong, sepakat berbohong kepada orang tuanya, nyakitin hati Nabi Yakub sebagai orang tuanya. Sampai Nabi Yakub sedih, lalu matanya jadi buta, saking sedihnya. Tapi di kemudian hari anak-anaknya versi Islam ya, kalau versi Kristen lain soal. Tapi versi Islam di dalam Al-Quran dikatakan bahwa anak-anak Nabi Ibrahim itu, Nabi Yakub itu anak-anaknya menjadi anak-anak yang soleh, ya, yang soleh. Kemudian Nabi Nuh ini adalah contoh tentang ayah yang sudah berusaha mendidik anaknya dengan sungguh-sungguh, tapi anaknya bandel, durhaka, bahkan mati dalam keadaan kafir. Ya. Tapi Allah tetap memuji Nabi Nuh sebagai seorang ayah. Allah tetap menjadikan Nabi Nuh sebagai teladan bagi kita dalam
segala hal, termasuk dalam pendidikan. Walaupun gagal ujung-ujungnya ya. Yang penting usaha. Faiza azamta fatawakkal. Next. Nah, ini LDR-nya Nabi Ibrahim alaihissalam, rahasianya ini. Jadi kalau ada yang bertanya, sering tuh di dalam seminar-seminar parenting tuh saya sering mendapat pertanyaan, gimana caranya mendidik istri dan anak-anak kalau saya jarang pulang, seperti Bang Toib gitu ya. Jarang pulang itu gimana caranya? Contoh Nabi Ibrahim. Nah ini rahasianya ya, Nabi Ibrahim kenapa berhasil? Ya, menunjukkan lagi, menggulung sendiri ya. Ya, jadi ada 4 ya rahasianya. Di sini ada yang LDR nggak? Banyak ya. Ya. Nah ini tolong ya bisa belajar dari kisah Nabi Ibrahim. Yang pertama adalah kekuatan kepercayaan. Nabi Ibrahim itu kenapa berhasil ya, mendidik istri dan anak-anaknya walaupun jarang pulang, karena dia punya kekuatan kepercayaan. Dia percaya istri dan anaknya walaupun ditinggal tetap on the track gitu ya, tetap berada di jalan yang lurus. Begitu juga istri-istri beliau ya, Siti Saroh dan Siti Hajar percaya bahwa Nabi Ibrahim itu keluar rumah jarang pulang bukan untuk macam-macam, bukan untuk selingkuh apalagi ya, tapi untuk melaksanakan perintah Allah berdakwah. Seperti itu. Kemudian kekuatan iman ya. Karena kedua-duanya Nabi Ibrahim beserta 2 istrinya itu sebelum nikah adalah orang yang baik, orang yang hanif, orang yang sudah punya apa istilahnya, punya bahan baku ya untuk mendirikan keluarga yang kokoh seperti itu. Kemudian kekuatan komunikasi, Nabi Ibrahim jarang ngomong dengan anak-anaknya, tapi giliran ketemu dengan anaknya dia ngomongnya berkualitas. Yang disebut dengan quality time, bukan quantity time ya. Inilah Nabi Ibrahim. Dan yang terakhir tentu kekuatan doa. Nabi Ibrahim panjang kali lebar berdoa untuk keluarganya, untuk anaknya. Doanya yang terkenal apa? Untuk anaknya, Rabbi habli ya Rabbu, anugerahkanlah kepada kami, kepada keluarga kami, kepada aku ya anak-anak yang soleh. Akhirnya Allah mengabulkan ya. Nabi Ibrahim di masa tuanya punya anak dan anaknya menjadi nabi, Nabi Ismail dan Nabi Ishak. Next. Nah, Bapak dan Ibu, ini terutama untuk bapak-bapak ya. Ternyata kita juara, Pak Bu. Juara apa? Juara 3 besar negara dengan fatherless atau father hangat. Artinya apa fatherless? Ayahnya ada, hadir secara fisik, tetapi kurang terlibat dalam pengasuhan atau pembinaan anak. Next. Mungkin sudah bisa di full screen. Nah, ini Bapak dan Ibu ya, peran ideal seorang ayah ada 3. Yang pertama adalah mempunyai menyambung keturunan. Nah, ini sudah otomatis ya. Kemudian yang kedua apa? Mencari nafkah. Nah, ini juga biasanya sudah dipahami oleh banyak suami atau oleh banyak bapak ya. Mencari nafkah. Kemudian yang ketiga apa? Menjadi pembina, loving, coaching, dan modeling bagi anak-anaknya. Nah yang dimaksud fatherless itu adalah ketika peran ketiga itu tidak ada di dalam diri seorang ayah. Dan ini bukan hanya menimpa ya, atau dialami oleh keluarga umum, keluarga kader dakwah juga begitu, keluarga kita juga begitu. Ada kader inti juga begitu. Ada juga orang-orang ya yang disebut dengan aktivis dakwah juga begitu. Ternyata dia fatherless seperti itu. Dia kurang perhatian terhadap anak-anaknya karena sibuk bekerja, sibuk berdakwah. Next. Nah, ini ciri-cirinya Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan ini menjadi perhatian bagi kita semuanya. Nanti kalau kita punya mantu juga ya kita sampaikan kepada mantu laki-laki kita ya agar membina keluarganya tidak fatherless. Cirinya adalah usia biologis anak, khususnya anak laki-laki, lebih maju dibandingkan dengan usia psikologisnya. Dengan kata-kata dia childish,
secara mental itu childish, kekanak-kanakan. Walaupun tubuhnya berkembang secara normal gitu ya, tapi ternyata mentalnya itu kekanak-kanakan. Dampaknya apa? Anak mudah mengalami depresi, menjadi antisosial, rentan melakukan tindak kriminal dan kekerasan, terjerumus seks bebas, narkoba dan DBD. Jadi kalau ada kita lihat anak-anak yang cirinya semacam ini, mungkin salah satunya adalah disebabkan karena dia tidak dididik oleh ayahnya secara baik. Ayahnya adalah termasuk fatherless tadi, ya, tidak melaksanakan peran ketiga ya, untuk mengasuh anaknya. Kemudian nanti kalau dia menjadi suami, dia nanti dewasa, kemudian menikah dan menjadi suami. Anak-anak fatherless ini yang laki-laki itu akan menjadi suami yang childish, kekanak-kanakan. Suami yang tidak melaksanakan perannya. Misalnya apa? Memberi nafkahnya tidak bagus. Kan ada suami-suami begitu ya, memberi nafkahnya itu pelit, mengandalkan istri untuk bekerja. Kalau kasih uang juga pelit, hitung-hitungan. Ya kan? Pak Sutiman kasih komen tadi. Ya, jadi ada yang begitu. Ini uang 100.000 buat seminggu. Udah pelit, galak lagi. Ada suami-suami yang begitu ya. Nah mungkin ya itu salah satunya karena dia diasuh ya, oleh ayah yang fatherless, sehingga dia tidak bisa mendidik istrinya dan anak-anaknya dengan baik. Kasus bunuh diri yang kemarin-kemarin kan, ya kita lihat ada seorang ayah, seorang suami, KDRT tadi sudah disebut oleh Ustaz Subroto. Tapi ini kasus lain ya di jasa marga di Jakarta Timur itu, ya ada seorang suami KDRT. Nah itu KDRT juga itu salah satu ciri anak yang fatherless, anak laki-laki yang fatherless. Karena dia tidak dewasa secara mental, dia nggak bisa mengelola orang lain, khususnya perempuan, yakni istrinya. Makanya dia terus main kaki. Nah di jasa karsa ya, jaga karsa ya. Di jaga karsa itu kasusnya adalah dia suka mukulin istrinya, sampai akhirnya istrinya tuh di cerita terakhir itu masuk rumah sakit karena sampai muntah darah. Ketika istrinya masuk rumah sakit, si suami ini ya jaga anak-anaknya 4 orang, 4-4-nya diapain? Dibunuh ya. Dan dia kemudian coba bunuh diri ya. Itu viral beberapa pekan yang lalu. Sampai sekarang juga motifnya masih ngawang-ngawang gitu ya. Ada yang mengatakan masalah ekonomi, masalah cemburu, pokoknya masih ngawang. Sampai dia menulis dengan darahnya tuh di lantai rumahnya ya. Bunda puas, thanks for all. Nah ini contoh kasus bahwa ya istri sama suami atau ayah yang tidak dewasa, mentalnya itu terbelakang, childish, sehingga dia tidak bisa menjadi pemimpin rumah tangga yang baik. Salah satunya disebabkan karena fatherless. Next, jadi jangan dianggap remeh ya, fatherless itu jangan dianggap remeh. Penelitiannya sudah banyak. Nah oleh sebab itulah Bapak dan Ibu, mari kita ya bekerja sama, suami istri bekerja sama untuk membina, mengasuh keluarganya. Ya, makanya saya bersyukur nih sekarang ini acara-acara parenting, ketahanan keluarga, apalagi harmonisasi suami istri itu yang dihadiri, yang hadir itu bukan hanya perempuan atau ibu, tapi bapak-bapak juga hadir. Nah, ini kan kayak gini kan hadir bagus ya. Dulu kan 2-3 tahun yang lalu kalau ada kegiatan seminar parenting yang hadir siapa? Ibunya. Bapak-bapaknya nggak pernah hadir. Alhamdulillah ini hadir. Ya, karena dimobilisasi ya. Enggak. Ya itu juga salah satunya ya. Tapi kan kehadiran Bapak dan Ibu ini juga adalah terutama bapak-bapak anak kesadaran ya. Kesadaran bahwa peran ayah itu penting terutama untuk keluarga Bapak. Nah ini landasan keluarga menurut Al-Quran dari kisah Nabi Yakub ya
berpesan kepada anak-anaknya apa? Maka budu nadim ba'di. Siapa yang akan engkau sembah sepeninggalku? Dan kemudian anak-anaknya Nabi Ibrahim, Nabi Yakub ini menjawab, nahnu, ya, na'budu ilahaka wa ilaha abanika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Ini bukti ya bahwa anak-anaknya Nabi Yakub itu berubah menjadi anak soleh. Ya, beda dengan versi Kristen. Nabi Yahuda itu dianggap apapun buruk gitu ya. Nabi Yakub itu dianggap akan buruk. Tapi kalau Islam, ya, ujung-ujungnya mereka menjadi anak yang baik. Ya. Nah jadi inilah landasan keluarga kita bahwa dari tauhid. Ya, makanya kita menyebut diri kita ini keluarga dakwah. Ya, keluarga dakwah, keluarga untuk menegakkan tauhid. Next. Nah, sampai di sini saya kasih kesempatan kepada Bu Kikin untuk melanjutkan. Ya, nggak apa-apa ya, Pak Stiman langsung ketok ya. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Nabi sallallahu alaihi wasallam wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa bihi hablum wa min lisani waj'al lisana sidqan bil amin ya rabbal alamin. Jazakallahu khair Ustaz Satria Hadi Lubis dan Ustaz Satima. Alhamdulillah kita bicara masalah cinta. Maka ketika kita bicara cinta, kita perlu bertanya, siapakah pencipta cinta? Allah. Begitu kita memahami bahwa cinta diciptakan oleh Allah Ta'ala, maka pertanyaan selanjutnya, sudahkah kita dekat kepada Allah dan meminta cinta? Mungkin hari-hari kita biasa meminta kelapangan rezeki, kemudahan urusan, tapi pernahkah kita mengatakan kepada Allah, ya Allah, aku mau cintamu dan cinta orang-orang yang mencintaimu, dan sampaikanlah amal-amalku kepada cintamu, dan jadikanlah cintamu sesuatu yang sangat aku cintai. Sudahkah kita bolak-balik mengatakan, ya Allah, aku mencintaimu, ya Allah, ya Allah, aku mencintaimu, ya Allah, ya Allah, aku mencintaimu, ya Allah. Apakah kita sudah bersyukur dengan satu rasa di dalam dada kita, sakinah, mawaddah, warahmah, yang telah diberikan terus-menerus di dalam kehidupan perkawinan kita? Karena apabila kita bersyukur dengan cinta yang pernah ada, maka insya Allah akan ditambahkan oleh Allah terus-menerus berkelimpahan cinta. Dan ketika kita mengatakan, ya Allah, aku mencintaimu, maka di alam malakut Allah memanggil malaikat Jibril dan mengatakan, cintai dia karena aku mencintainya. Dan malaikat Jibril memberikan pengumuman kepada seluruh penduduk alam malakut, cintailah dia karena Allah mencintai dia. Lalu malaikat-malaikat ini akan turun ke bumi dan berbisik-bisik kepada semua makhluk, termasuk orang-orang yang ada di sekitarnya, cintailah dia karena Allah mencintainya. Jadi apabila kemudian di dalam dada kita ada rasa cinta kepada pasangan kita, kepada anak-anak kita, yakini bahwa itu adalah bisikan malaikat. Dan cinta yang seperti ini insya Allah akan mampu bertahan meskipun ada berbagai musim silih berganti. Ada musim panas, musim gugur, musim dingin, musim semi. Cinta bisa berubah-ubah. Waktu musim dingin mungkin cinta tapi dia beku, rada dingin. Rasanya buat orang yang suka dingin sih enak ya. Ya, jadi semacam kita bisa menikmati kebebasan karena ternyata cintanya lagi beku nih, pasangan kita kayak nggak perhatian. Alhamdulillah kita bisa aktivitas. Betul atau betul? Iya. Begitu musim dingin berlalu, maka datanglah musim semi. Cinta mulai bermekaran, mulai bertaburan, ya, mulai tumbuh di hati kita, tampak baik, segar. Itulah musim dimana akhirnya kita ingin benar-benar membangun kemesraan. Tadi sudah ada ciri-cirinya, diantaranya apa yang dilakukan di aktivitas dalam rumah, dalam kamar, ya, di atas kasur. Itu adalah bagian dari musim semi yang datang. Lalu ketika musim
dengan musim panas, ya. Jadilah masa-masa mungkin di situ ditemukan konflik, apakah konflik harian, bulanan, tahunan, 7 tahunan. Kita akan forgive, kita akan maafkan, and forget, kita akan lupakan. Karena pasangan kita yakini manusia. Pasangan kita bukan malaikat, pasangan kita juga bukan setan, ya. Kalau malaikat kita susah ngobrolnya. Kalau setan pasti kita juga tidak akan berteman. Tapi karena pasangan kita adalah manusia, dia pasti punya salah, dia punya lemah, tapi dia juga ada benarnya, dia juga punya kekuatan, punya power. Karena itu, insya Allah dengan kita memahami meskipun ada konflik bisa dipecahkan saat kita mau menghadapi permasalahan. Forgive and forget. Kita belajar juga ya dari Mas Anies. Gak apa-apa kan saya ngomong Mas Anies? Kebetulan saya tim waktu beliau jadi pilkada Gubernur DKI Jakarta, saya mendampingi. Ya, apa-apa yang dihadapi diselesaikan, coba diuraikan. Jadi konflik harian bisa terpecahkan kalau dibicarakan. Apakah persiapan untuk pagi hari itu dari malam atau sehari sebelumnya. Konflik bulanan bisa dipersiapkan dengan bagaimana menambah anggaran pendapatan keluarga atau melakukan penghematan di beberapa sisi. Selesai konflik bulanan. Konflik tahunan bisa dibicarakan sebelum masuk hari Ramadan pertama, sehingga tidak ada permasalahan makan enak harus menyembelih dan mengambil apa tadi bulu-bulunya. Ya kebetulan alhamdulillah waktu saya kecil saya diajarkan bagaimana menyembelih ayam oleh bapak saya. Nanti giliran mencabuti bulu saya juga sama ibu saya. Jadi saya bagiannya banyak gitu. Ya sebagai anak menolong orang tua. Nah artinya kalau emang sudah disiapkan, ini kan permasalahan tahunan ya. Permasalahan tahunan itu adalah Ramadan dan hari Lebaran. Ini uang mau dialokasikan kemana? Pulang kampung, kampung yang mana? Ya. Tapi kalau itu sudah di-plan, direncanakan dengan sebaik-baiknya, insya Allah konflik tahunan selesai. Insya Allah kita akan masuk ke konflik berikutnya, konflik 7 tahunan. Loh, kok 7 tahunan? Ya di sini masalahnya adalah ketika masing-masing pasangan merasa bosan dengan pasangannya yang nggak ngerti-ngerti, nggak berubah-berubah. Kok pikirannya nggak besar-besar, pikirannya yang kecil-kecil aja yang diomongin, belanja harian yang diomongin, makan harian yang diomongin, anak-anak kok nggak ada perubahan ya? Itu istri-istri orang begitu tuh. Coba kita cari deh istri yang lain, misalnya, ya. Jadi mungkin para ayah pulang ke rumah tidak disambut dengan hangat di depan pintu rumah, tidak ada pelukan, ya, tidak ada sambutan, tidak ada cheerleaders di sana. Masya Allah ya. Sementara kalau masuk kantor itu sudah ada senyuman terbaik, ya, inner beauty dari seorang sekretaris yang luar biasa, bahkan menanyakan kabar bapak pagi ini gimana kondisinya. Masya Allah. Ya, sehingga akhirnya laki-laki biasanya berpikir adakah ya lovers yang lebih hebat daripada pasangan yang di rumah. Halo. Hai. Benar apa betul? Iya. Ya, ini bisikannya diselesaikan. Ya, baik, saya selesaikan dengan sekejap. Insya Allah kalau 7 tahunan ini sudah kelar, sudah selesai, maka insya Allah kita akan bisa menerima pasangan kita dengan berbagai konflik yang ada, kekurangan yang ada, dengan rasa syukur, alhamdulillah, aku ternyata mendapatkan rezeki seorang pasangan yang cocok dengan diriku. Coba dicek, pasti cocok. Ya, kalau istrinya begini, suaminya begini. Kalau suaminya malam, istrinya siang. Siang malam cocok nggak? Cocok. Kalau pagi istrinya itu sudah mengoceh seperti burung kutilang, ya, ibarat sunrise yang terbit begitu. Sementara begitu giliran malam ada sunset, ya kan? Ada matahari tenggelam, ada yang mulai beraktivitas. Jadi mau tidur juga susah. Itu barangkali memang padu padan yang serasi. Maka terimalah pasangan kita. Insya Allah
Allah dengan kita menerima ini akan membuat kehidupan berkeluarganya menjadi lebih tenang. Maka saya akan mengatakan begini, sebenarnya cinta itu sama dengan iman. Kita memahami al-imanu aqdun bil qalbi wa iqrarun bil lisan wa amalun bil arkan. Ya kan? Iman itu adalah sesuatu yang mengubah di dalam dada, yang kita ucapkan di dalam kata, dan yang kita buktikan di dalam kerja, di dalam amal. Dan demikianlah cinta, dia harus ada di dalam hati. Kalau cintanya mulai pergi, maka tanyakanlah kepada Allah, kenapa cintaku pergi? Kenapa dia tidak ada di dalam dadaku? Kenapa pasangan tidak begitu mengena di hatiku? Maka kita minta kepada Allah dengan beristighfar sebanyak mungkin, ya Allah angkatlah hijab kemampuan yang kurang dari diriku untuk melihat kelebihan pasanganku dengan berbagai kebaikan dan keutamaannya, supaya aku bisa bersyukur dan mulai mencintainya kembali. Forgive and forget. Maafkan, lupakan, catat semua kebaikan-kebaikan pasangan. Kalau perlu simpan di dalam dompet, supaya kalau kita lupa ada yang mengingatkan. Demikianlah the power of hope, kekuatan harapan bahwa kita akan disatukan seiring sejalan setujuan meraih rahmatnya Allah, ridhonya Allah, disatukan bukan hanya di dunia, tapi insya Allah di surganya. Amin, amin ya rabbal alamin. Saya kira inilah terkait masalah keluarga sakinah yang sebenarnya kalau mau dibuat rumusnya boleh nggak dibikin S-nya, sibuknya membacakan masalah besar dosa ya. Semuanya udah pada tahu? Mari. Tanya jawab aja ya. Baiklah. Kalau begitu saya tutup ibu dan bapak sekalian. Moga-moga insya Allah setelah ini ada cinta yang mulai bersemi. Ya, insya Allah ada cinta yang mulai merajut, ya, melangut, dekat dengan Allah. Maka kemudian Allah tambahkan di dalam dada kita cinta kita kepada pasangan hidup kita, karena kita akan menegakkan kalimat Allah, menghidupkan dakwah, mendidik anak-anak menjadi anak-anak yang mampu memimpin masa depan.